Selamat malam pemirsa, seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi mencoba membubarkan tawuran di kawasan Jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Diduga tembakan tersebut berasal dari senjata polisi. Bersama saya, Cika Mutazam, inilah Ainus Malam selengkapnya. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga Jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak ini tidak keluar dari kampungnya. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan uang tunai ratusan juta rupiah di Jalan Parung Ciputat, Bojongsari, Depok gagal setelah warga memergoki dan menangkap 2 dari 4 pelaku. Dalam insiden tersebut, uang yang menjadi sasaran pelaku sempat berhamburan di jalan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang bawa itu kabur, yang bawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan. Kabur, ketemu, dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh, di pertigaan Curug Topik situ. Aut-autan, ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Puluhan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di salah satu perusahaan yang telah dijanjikan. Para pencari kerja ini sebelumnya dijanjikan akan dipekerjakan setelah membayar 4 hingga 14 juta rupiah per orang. Mana baru, lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia awalan. Saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang bukan bukti lu. Lu ngotorin kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Janur Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekartukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Assalamualaikum. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan.
Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta. Terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta. Terus ada yang 4 juta juga. Berarti 22 juta. Belum. Masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa, Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini, Bang, gimana kelanjutan, Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini, Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipu tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Polisi hingga kini belum menangkap pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka, rute Yogyakarta-Surabaya. Aksi pelemparan batu tersebut mengakibatkan seorang penumpang perempuan luka-luka di bagian wajah. Polisi terus memburu pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka, relasi Yogyakarta-Surabaya. Peristiwa ini viral di media sosial yang membuat seorang penumpang perempuan terluka. Polda Jawa Tengah bersama Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska mendalami penyelidikan kasus ini. Polisi juga rutin menggelar patroli, mengecek titik-titik rawan tindakan vandalisme dan memeriksa sejumlah saksi. Dan kita sudah melakukan upaya penyelidikan bekerjasama dengan Polsuska, dan upaya lain yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan patroli dan kita melakukan pengecekan lokasi dan pemetaan terhadap lokasi rawan kejadian tersebut. Kita melakukan patroli dan sambang kepada masyarakat sambil menghimbau kepada masyarakat. Petugas PT KAI juga menggelar sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan kenyamanan bersama serta tidak melakukan aksi kekerasan maupun vandalisme yang sangat merugikan orang lain. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Selatan dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya dalam video viral, seorang penumpang perempuan yang sedang membaca buku di dalam kereta api Sancaka tiba-tiba dikagetkan dengan lemparan batu dari arah luar kereta. Ia langsung meringkuk ke arah penumpang di sebelahnya. Akibatnya wajah korban terluka karena terkena pecahan kaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita.
Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.